Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di majelis taklim di Pondok Tahfiz Quran Hizbah Al-Fatih ini kita duduk niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga pondok kita ini mendatangkan keberkahan dan Allah berkahi, Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala bencana musibah. Mudah-mudahan semua para santri dimudahkan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Orang tua kita yang sudah tiada, Allah luaskan kuburnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahli surga. Al-hadhihi kirimil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghrib ini kita akan belajar lewat kisah Luqman. Jadi ada satu surah namanya surah. Ini surah yang keberapa? Surah 31. Jadi santri harus tahu urutan nomor-nomor surah. Satu surah apa namanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Al-Hijr 16, 17, Al-Isra 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Asy-Syu'ara 27, An-Naml 28, Al-Qasas 29, Al-Ankabut 30, Ar-Rum 31, Luqman. Santri wajib di luar kepala. Sampai berapa surah? 114 surah. Nanti kalau kita ditanya, ini angka 3 Ali Imran. Nengok angka 10, itu Yunus. Nengok angka 12, berarti Yusuf. Ngitung-ngitungan 4 tambah 4 berapa? Al-Anfal lebih. Nah, kira-kira begitu kita. Coba hitung 2 tambah 2 berapa? An-Nisa. 10 tambah 10 berapa? Toha. Al-Anbiya pula. Ya kan? 8 tambah 8? 8 tambah 8? An-Nahl. Jelas, ini kita bisa menerjemahkan. Jadi santri harus di luar kepala itu. Ada surah namanya surah Luqman. Luqman ini bukan nabi ya anakku. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, memang awalnya ini beliau ini seorang Buddha. Buddha itu dulu ini ya kalau sekarang itu ya sekarang sudah nggak ada lagi perbudakan. Artinya memang yang menjadikan lebih ada pada diri Luqman ini adalah kesolehannya, kebijaksanaannya. Sampai suatu ketika seorang majikan memanggil Luqman ini. Ya Luqman katanya, coba potong 1 ekor kambing. Nanti dimasak. Tolong hidangkan buatkan saya dari daging kambing itu daging makanan yang terbaik. Sesuatu yang terbaik pada diri kambing itu dimasak hidangkan ke saya. Lalu pada saat itu Luqman potong kambing, lalu kemudian diambil hatinya dan lidahnya kambing itu. Lidahnya dan hatinya diambil oleh Luqman, dimasak yang enak,
diletakkanlah kepada sang majikan. Sang majikan pun tersenyum. Wah, ini betul. Kambing itu yang enak hatinya dan lidahnya. Memang enak sekali. Sampai suatu ketika sang majikan bilang lagi, Luqman, nanti tolong potong 1 ekor kambing lagi ya. Tapi tolong masakkan saya sesuatu yang paling tidak enak. Sesuatu yang paling jelek daripada daging, daripada kambing itu. Akhirnya Luqman motong 1 lagi, lalu diambilnya lagi-lagi lidah dengan hatinya. Dimasaknya lidah dengan hati itu dan dihidangkan kepada majikan. Lalu majikan pun heran-heran. Luqman katanya, ya Tuan, waktu kemarin saya minta potong 1 ekor kambing dan tolong masakkan sesuatu yang paling enak dari kambing itu, kau berikan aku lidah dan hatinya. Dan ini aku percaya, inilah yang paling enak. Tapi masalahnya katanya, setelah aku minta yang kedua berikan aku yang paling tidak enak, lagi-lagi engkau memberikan lidah dan hati. Apa maksudnya wahai Luqman? Maka Luqman pun, apa kata Luqman? Wahai Tuanku, tidak ada yang paling baik pada diri makhluk kecuali lisan, lidah, dan hati seseorang itu. Apabila seseorang lidahnya baik, hatinya baik, maka kedua inilah yang akan menyampaikan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya kata Luqman, tidak ada yang paling buruk pada diri manusia itu. Kalau seandainya lisannya buruk, hatinya buruk, maka lisan dan hati inilah menjadikan orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila athwarikum lakina yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat tuh pakaian kalian. Allah enggak lihat bajumu, Allah enggak lihat bagaimana badan bentuk tubuhmu. Yang Allah lihat adalah isi hati kita. Sampai suatu ketika Rasulullah sedang duduk, kata Rasulullah sebentar lagi akan ada orang ahli surga masuk lewat pintu itu. Tidak lama kemudian masuk orang. Orangnya berpenampilan biasa saja, sholat sunnah 2 rakaat, bajunya biasa saja, gerakannya sama seperti kita. Habis tadi orang pun keluar sama seperti kita yang lain. Tapi sahabat setelah bubar dari bersama Rasulullah, ada sahabat yang penasaran. Mendatangi orang tadi. Permisi Pak, kalau bahasa kita. Ada apa? Saya izin numpang nginap di rumah engkau. Boleh? Akhirnya sahabat tadi nginap di rumah orang yang dikatakan oleh Rasulullah ahli surga. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Apa amalannya kok sampai Rasulullah mengatakan bahwa beliau ahli surga. Malam pertama kan ditengoknya dia. Sholatnya biasa aja. Tahajudnya kayak kita juga ngantuk-ngantuk juga kan. Kayak santri kita tahajudnya biasa. Baca Qur'annya biasa. Doanya biasa, enggak kan nangis-nangis betul. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 3 malam berturut-turut nginap. Ini sebagai dalil kalau kita nginap tempat rumah kawan, sunnahnya itu 3 malam aja. Gitu ya. Kalau kita ke rumah saudara kita, rumah kawan kita, numpang nginap, sunnahnya selama 3 hari, 3 malam. Kalau sampai nginap di rumah kawan sampai seminggu-minggu, sebulan-bulan, ini namanya bukan numpang ngontrak. Itu namanya ngontrak. Pada hari yang ketiga, sahabat tadi pun ngomong, wah nampaknya saya tengok dari hari pertama, kedua, ketiga nggak ada yang istimewa ini. Dahlah, tuan rumah, mohon maaf saya mau permisi katanya. Sudah 3 malam saya nginap di rumah Duan nih. Oke, saya banyak terima kasih Bah katanya. Cuma saya pengen jujur. Sebenarnya saya nginap ini nggak ada masalah. Cuma saya penasaran. Rasulullah pernah bilang kau ini ahli surga. Lalu saya pengen tahu apa penyebab engkau masuk surga. Apa amalanmu sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau ahli surga. Kata sahabat tadi, apakah ada amalan yang engkau lakukan tapi aku tidak lihat? Kata tuan rumah, tidak ada. Apa yang engkau lihat, itulah amalanku. Muncul dalam hati sahabat tadi. Wah, kalau gini nggak ada yang istimewa. Sama berarti kayak kita ini kan.
Akhirnya sahabat tadi nampak seperti kecewa, meninggalkan rumah. Udah mau jalan keluar dipanggil. Mas, ini loh katanya. Ada satu yang belum aku ceritakan ini. Apa itu? Hati saya tidak pernah iri kepada orang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hati saya tidak pernah iri. Ternyata penyebab dia dijamin masuk surga itu karena hatinya bersih. Jangan-jangan kita ini hatinya kotor. Kalau kita hatinya kotor menjadikan kita tidak masuk surga. Orang yang hatinya bersih dapat masuk surga. Tapi kalau hati yang kotor, jangan harap bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. SMS. Susah melihat orang senang. Orang senang, dia susah. Orang beli motor, dia beli koyo. Sakit pala dia. Orang bangun rumah, dia udah mulai tuh beli bodrek. Kau ngapa katanya? Tahu tiba-tiba migrain pala dia. Karena nengok tetangganya beli rumah. Tetangganya punya mobil baru, langsung dia masuk OGD. Stroke. Saking kesakit hatinya gitu Pak. Kenapa? Dia tidak pernah senang lihat orang bahagia. Kalau orang bahagia dia malah susah. Makanya dari sekarang kita latih. Dari sekarang ini. Para santri tidak boleh hati kita ada iri sama santri yang lain. Iri boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa hukumnya iri? Haram. Kecuali dua perkara kata Rasulullah. La hasada, tidak boleh hasud iri. Kecuali dua tempat. Apa itu? Jika kamu menemukan seseorang yang dia bisa membaca Al-Quran, malam dia baca Quran, siang dia baca Quran, kata Rasulullah, kau mesti iri sama orang ini. Bagaimana maksudnya ini? Para santri mesti ada iri. Kalau kawannya sudah hafal 3 juz, kamu yang 2 juz nekat. Wah, gak bisa nih. Udah aku tengok udah 3 juz nih. Iri kita. Bagaimana iri yang boleh itu? Kita berharap, ya Allah, kok hebat sekali dia ya, sudah 3 juz. Hebat sekali dia sudah 5 juz. Hebat sekali dia sudah 10 juz. Hebat sekali tahajudnya dia. Hebat sekali qobliyah ba'diyahnya dia. Kita mesti iri. Dengan iri kepada orang itu kita juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua kata Rasulullah, boleh iri pada orang yang punya harta. Dia banyak harta tapi siang dan malam dia ngasih. Sedekah. Allahu Akbar. Dapat rezeki potong, dia sedekah, infak. Nah, yang ini kita juga mesti iri. Bagaimana kita iri sehingga kita berdoa, ya Allah, orang itu kaya, ya Allah, duitnya banyak, ya Allah. Kalau ada masjid belum jadi, dia pertama kali. Dia nyumbang semen, beli besi, nyumbangkan pasir. Dia semua yang berbuat baik dengan hartanya ini. Panjangkan umurnya ya Allah. Kalau bukan karena si fulan yang kaya, belum jadi pondok pesantren kita. Itu doa kita. Kalau bukan karena si fulan dulu ngasih tanah. Ada yang bantu segala macam. Mungkin belum jadi pondok pesantren kita. Kita mesti iri sama orang yang banyak harta tapi suka bersedekah. Tapi kalau menemukan orang yang kaya, menemukan orang yang banyak harta, tapi kalau pelitnya 17 keturunan, kita nengoknya biasa aja. Nah. Biasanya. Jangan kita nggak biasa aja. Nengok mobilnya biasa aja. Nengok rumahnya biasa aja. Kenapa? Kata dia pelit. Kalau orang yang pelit, di mana tempatnya? Orang yang pelit dekat dengan neraka jahanam. Al-bakhil qaribu minan nar. Ya, orang yang pelit dekat dengan api neraka. Ba'idu minal jannah. Dia jauh dengan surganya Allah. Baik, kembali kepada tadi, ini perkara hati anakku ya. Ternyata Luqman ini dia punya hati yang mulia. Ucapannya begitu penuh hikmah. Sampai dijelaskan tadi, diceritakan akhirnya
terkenal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum Luqman. Ya, ada salam dari Allah. Ini malaikat Jibril datang kepada Luqman. Hebat betul malaikat Jibril bertamu. Ya kan? Ada apa? Salam dari Allah. Apakah engkau pengen jadi nabi atau engkau pengen jadi ahli hikmah? Akhirnya Luqman nih, sebentar Jibril ya, aku masuk ke dalam lo katanya. Oke, masuk ke dalam kamar Luqman. Kenapa masuk ke dalam? Ngaca, berkaca, bercermin. Karena dalam sejarah Luqman ini jelek, nggak ganteng, berpenyakitan. Tahu penyakit polio? Yang jalannya kayak gini, tangannya kayak gini. Pokoknya tidak perfect. Nggak sempurna dia ini. Akhirnya Luqman ini ngaca ceritanya kan. Berkaca ini, berkaca begini ngaca dia. Tengok dia muka. Rasa-rasanya nggak pas jadi nabi ini. Sebab kenapa? Semua nabi itu, semua mukhtar. Terpilih, ganteng Nabi. Nabi Adam alaihissalam ganteng atau tidak? Ganteng sekali. Sampai kulitnya itu merah jambu. Sebenarnya kita ini ada kulit Nabi Adam alaihissalam. Kamu tengok kuku kamu. Apa warnanya? Bayangkan kalau warna itu seluruh tubuh kamu. Indah sekali. Manis, tengoknya kok merah jambu ya. Nabi Yusuf alaihissalam ganteng atau tidak? Ganteng. Nabi Ayub alaihissalam ganteng atau tidak? Ganteng. Apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi lebih ganteng lagi. Saking kegantengnya, berwibawa, orang baru nengok wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalahnya selesai. Baru nengok wajahnya. Udah bercerita waktu itu kan, ibu-ibu lagi curhat berdua, sejak dua nih katanya, kau tahu nggak di mana kata Nabi Muhammad? Mungkin lagi pengajian di sana katanya. Emang apa? Aku nak cerita. Banyak betul masalah saya ini. Oke, ayo saya antar. Berjumpa dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai dengan para sahabat yang lain, ibu-ibu pun menghadap kepada Rasulullah. Tertunduk ibu-ibu tadi, diam. Kata Rasulullah, ada yang bisa saya bantu ibu? Kata ibu tadi, ya Rasulullah, wallahi sebelum aku berjumpa denganmu banyak benar masalah saya ini. Dari A sampai Z kalau bahasa kita. Tapi sejak pertama kali aku melihat wajahmu ya Rasulullah, wallahi seluruh masalahku selesai. Bayangkan kalau nengok wajah kita kan, belah lagi. Inilah bedanya wajah kita dengan wajah Sayyidina Muhammad SAW. Baru lihat wajahnya beliau, langsung selesai masalah kita. Kalau orang nengok wajah kita, makin pening. Orang nengok wajah kita kan, asalnya gitu, dia lagi datang nih kan, dia lagi datang ini. Rasanya kok nyusahkan betul wajah kita nih kan. Masya Allah. Akhirnya Luqman tadi berkata sama Nabi, ya Jibril, aku cukup jadi ahli hikmah saja. Enggak pantas aku jadi Nabi. Dengan posisi seperti ini. Akhirnya Allah takdirkan Luqman menjadi orang ahli hikmah. Ucapannya ini penuh dengan ilmu. Makanya sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Salah satu pesan beliau mulai dari ayat yang ke-12-nya. Apa kata Allah? Allah kasih tahu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sudah kami berikan kepada Luqman ilmu hikmah.
Sudah kami kasih, kata Allah. Tentu untuk pelajaran berarti. Apa pendidikan yang pertama? Kata beliau, anishkurillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Ya. Kepada siapa kita bersyukur? Untuk siapa syukur itu? Apa untuk Allah? Untuk siapa? Allah sudah kasih tahu. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, itu syukur untuk dirimu sendiri. Bukan untuk Allah. Sebab kalau Allah sudah hebat, Allah sudah kaya. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini semua tidak syukur, semua tidak sholat, semua jahat semua bajingan semua, misalnya ya, apakah status Allah derajatnya menurun? Tidak. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini semuanya taat kepada Allah, semuanya bersyukur kepada Allah, apakah status Allah akan meningkat derajatnya? Makanya Allah kasih tahu, bersyukur bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk kita manusia. Maka dalam surah lain, apa kata Allah? Allah kasih doa. Sampai tua, kita pun harus bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kayak gitu. Ya Allah, berikan hamba ini, jadikan hamba orang yang pandai bersyukur. Surah Al-Haqqah ayat 15. Orang apabila sudah berumur sampai 40 tahun, Allah kasih doa. Apa doanya? Agar menjadi hamba yang bersyukur. Tapi bersyukur tidak bisa muncul seketika saja, anak-anakku yang tercinta. Menjadi orang yang bersyukur nggak bisa. Tiba-tiba dia bersyukur, tiba-tiba hatinya lembut. Mesti dilatih dari kecil. Dari kecil. Maka kalau kita nyantri tinggal di pondok pesantren, kita dilatih betul bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur tempat, benar? Bersyukur masalah pakaian kita nggak banyak, mungkin 2-3 butir sudah cukup. Nggak apa-apa kita hari-hari pakai jilbab itu terus, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa kita pakai baju itu terus, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa kita makan itu terus, tidak jadi masalah. Karena kita sedang melatih menjadi orang yang bersyukur. Lalu bagaimana bersyukur ini? Apa mesti yang kita lakukan? Maksudnya bersyukur itu semakin dekat dengan Allah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, apa kata istrinya? Bang, wahai suamiku, engkau ini kan nabi. Kau ini kan utusan Allah. Ya kan? Dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Dijamin masuk surga. Tapi engkau sholat, engkau sujud sampai bengkak-bengkak kakimu, wahai suamiku. Apa jawaban Rasulullah? An akuna abdan syakuran. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Apakah Rasulullah SAW ini ngasih contoh berarti? Dengan banyak sholat itulah tanda kita dengan banyak berinfak tanda dengan menutup aurat tanda dengan kita menjaga lisan tanda dengan banyak baca Quran tanda, dengan kita berbuat baik tanda, dengan kita berbakti sama orang tua tanda, dengan kita sering mengulangi hafalan tanda itulah maksud tanda bersyukur, anak-anakku. Sejauh mana penting bersyukur, Bang? Suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah batu kayu. Ini batu nangis. Nah, siapa yang nangis? Rasulullah kan mendengar. Bukan kayak kita ya. Rasulullah ini mendengar. Batu ini kok menangis? Kenapa ya kok bisa menangis? Wahai batu, kata Rasulullah, kenapa engkau nangis? Kata batu, aku ini sedih ya Rasulullah. Tolong doakan saya. Sebab kenapa? Sebab saya nanti takut. Sebab ada ayat Quran, dia bilang. Ada ayatnya bahan api neraka terbuat dari batu.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaika. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, jagalah keluarga kamu. Sesungguhnya api neraka jahanam itu nanti bahan bakarnya terbuat dari batu dan manusia. Batu nangis. Nangis. Lalu didoakan oleh Allah, oleh Sayyidina Muhammad SAW. Rasul pun pergi. Ketika lewat tempat itu, nangis lagi batu tadi. Hei batu, katanya. Loh, kok kamu nangis lagi? Ya Rasulullah, katanya. Kalau kemarin aku nangis takut aku jadi bahan api neraka. Tapi hari ini aku nangis karena aku nangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai batu pun nangis bahagia karena bersyukur kepada Allah. Mestinya kita nih sesekali seperti itu. Nangis kita di antara kawan-kawan yang sekarang mungkin di kebun, yang masih di kampung, gak mengenal Quran. Di seumuran kalian ini kecil-kecil, gak mengenal tahajud, gak mengenal ba'diyah qobliyah, gak mengenal sholat duha, gak mengenal jilbab, gak mengenal bagaimana cara berbicara yang baik, gak mengenal bahasa Inggris, gak mengenal kitab-kitab taklim mutaklim, mabdiul fiqih, kitab-kitab sunnah, gak kenal. Tapi kalian duduk di pondok pesantren dikenalkan dengan kalimat-kalimat itu. Mestinya kamu nangis. Ya Allah, coba kalau seandainya masih di kampung, mungkinlah saya apa kerja, mungkin kawin kali ya. Udah punya anak dah. Mungkin seperti itu kisahnya. Oke, dari yang pertama ini Luqman memberikan pesan yang Allah ajarkan lewat surah Luqman ini, kita mesti menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Wa man kafara fa innallah, kalau seandainya kamu kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita ini tidak bersyukur, apakah Allah rugi? Apakah Allah untung kalau kita bersyukur? Tidak. Yang perlu siapa? Antumul fuqara, kata Allah, ana ghani. Saya yang kaya, kamu yang miskin. Berarti yang perlu siapa? Yang perlu kita. Maka kita mohon ampun kepada ya Allah, minta lagi sama Allah, minta lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jangan pernah kita bosan untuk meminta kepada Allah. Kalian masih kecil, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Peluang ke depan masih lebih luas daripada orang-orang yang sekarang mungkin sudah tua. Kalau dari sekarang kalian pupuk, semangat belajar, tak mengenal lelah, terus murojaah, taat tahajudnya, qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Abi dapat memastikan kamu berapa tahun kemudian kamu akan jadi hebat. Lebih hebat daripada mungkin orang tua, mungkin keluarga kita. Baik, nanti kita sambung lagi kajian tentang kisah Luqman ini. Insya Allah mudah-mudahan dapat memantapkan hati kita. Dan kita Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.